wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Amanda dari 11 IPA 2 SMA Negeri 1 Torgamba. Di video ini, saya akan membahas mengenai sistem reproduksi pada pria. Sebelum masuk ke dalam pokok pembahasan, pasti teman-teman sekalian sudah tidak asing dong ya dengan sistem reproduksi pada pria. Mungkin dulu waktu masih duduk di bangku SD, di bangku SMP, kalian sudah pernah mempelajarinya. Nah, di bangku kelas 11 SMA kali ini, kita kembali mempelajari sistem reproduksi pada pria. Apa sih itu sistem reproduksi pada pria? Kita akan membahasnya bersama-sama. Baiklah, kita masuk pada pengertian sistem reproduksi pria. Sistem reproduksi pria adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan jaringan yang digunakan untuk bereproduksi atau untuk berkembang biak. Pada sistem reproduksi pria, terdapat alat reproduksi atau alat kelamin yang memproduksi sel untuk berkembang biak. Setelah mengetahui apa itu pengertian sistem reproduksi pria, kita lanjut membahas struktur-struktur organ reproduksi pada pria. Pada organ bagian dalam atau internal pada alat reproduksi pria terdiri dari 1 testis, 2 saluran pengeluaran. Pada saluran pengeluaran ini terdiri atas epididymis, vas deferens, saluran ejakulasi, dan uretra. Yang ketiga, kelenjar aksesoris. Pada kelenjar aksesoris ini terdiri dari vesicula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar bulburetra atau Cowper. Selanjutnya, organ luar atau eksternal pada alat reproduksi pria terdiri dari 1 penis, 2 gland penis, 3 skrotum. Berikut merupakan gambar struktur organ reproduksi pada pria. Dari semua organ-organ yang saya sebutkan sebelumnya, kita akan membahas satu persatu. Dimulai dari organ reproduksi pria bagian luar atau bagian eksternal. Yang pertama, penis. Penis terdiri dari 3 rongga yang berisi jaringan spons. 2 rongga yang terletak di bagian atas berupa jaringan spons corpus cavernosa, dan 1 rongga lagi berada di bagian bawah yang berupa jaringan spons corpus spongiosum yang membungkus uretra. Pada uretra pada penis dikelilingi oleh jaringan erektil yang rongga-rongganya banyak mengandung pembuluh darah dan ujung-ujung saraf perasa. Bila ada suatu rangsangan, rongga tersebut akan terisi penuh oleh darah sehingga penis menjadi tegang dan mengembang, atau disebut dengan proses ereksi. Selanjutnya adalah gland penis. Gland penis disebut juga dengan kepala penis. Gland penis adalah perluasan dari corpus spongiosum atau jaringan spons dalam penis yang mengelilingi uretra. Di dalam gland penis terdapat banyak pembuluh darah dan syaraf yang bersifat sensitif. Kulit yang menutupi bagian atas glans disebut foreskin atau preputium. Selanjutnya bagian skrotum. Skrotum berjumlah sepasang yang di dalamnya berisi testis dan epididymis. Di antara skrotum kanan dan skrotum kiri dibatasi sekat yang berupa jaringan ikat dan otot polos atau otot dartos. Otot dartos ini berfungsi untuk menggerakkan skrotum sehingga dapat mengerut dan mengendur. Di dalam skrotum juga terdapat serat-serat otot yang berasal dari penerusan otot lurik dinding perut yang disebut otot kremaster. Otot kremaster ini bertindak sebagai pengatur suhu lingkungan testis agar kondisinya stabil. Nah, skrotum ini adalah tempat proses pembentukan sperma atau spermatogenesia. Pada proses pembentukan sperma harus membutuhkan suhu yang stabil. Jadi, otot kremaster ini merupakan otot yang paling penting pada skrotum. Organ reproduksi pria bagian luar sudah. Selanjutnya yaitu organ reproduksi pria bagian dalam. Kita mulai dari testis. Testis berbentuk lonjong dengan ukuran sebesar buah zaitun dan terletak di dalam skrotum. Biasanya testis kiri agak lebih rendah dari testis kanan. Testis memiliki 2 fungsi, yaitu untuk menghasilkan sperma dan hormon testosteron atau hormon pria yang utama. Dalam testis ini banyak terdapat saluran halus yang disebut tubulus seminiferus. Tadi kan katanya testis itu bentuknya lonjong, terus ukurannya sebesar buah zaitun. Teman-teman bisa dong bayangin seberapa ukuran dari buah zaitun itu. Nah, ukuran tersebut itu sama seperti ukuran dari organ testis. Oke, testis sudah. Selanjutnya yaitu saluran pengeluaran. Tadi kan pada saluran pengeluaran ini terdiri dari beberapa organ juga kan ya. Nah, yang pertama yang akan kita bahas ini adalah epididymis. Katanya di sini epididymis itu adalah saluran berkelok-kelok di dalam skrotum yang keluar dari testis, dan jumlahnya itu sepasang di sebelah kanan dan kiri. Fungsi dari epididymis ini yaitu sebagai tempat penyimpanan sementara sperma sampai menjadi matang dan bergerak menuju vas deferens. Selanjutnya adalah vas deferens. Vas deferens adalah saluran sperma atau ductus deferens
saluran lurus yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis, dari organ sebelumnya yang sebelumnya saya jelaskan. Vas deferens katanya di sini tidak menempel pada testis dan ujung salurannya itu terdapat di dalam kelenjar prostat. Lalu vas deferens ini berfungsi sebagai saluran tempat jalannya sperma dari epididymis menuju kantung sementara atau kantung main, vesicula seminalis, nama lainnya. Selanjutnya yaitu saluran ejakulasi. Saluran ejakulasi ini katanya adalah saluran yang berkelok-kelok di dalam skrotum yang keluar dari testis. Jumlah saluran ejakulasi sepasang, yaitu di sebelah kanan dan sebelah kiri. Fungsinya sendiri yaitu sebagai tempat penyimpanan sementara sperma sampai menjadi matang dan bergerak menuju vas deferens. Nah, tadi testis sudah, vas deferens sudah, saluran ejakulasi sudah, dan yang terakhir ini adalah uretra. Uretra adalah saluran akhir reproduksi yang terdapat di dalam penis. Fungsinya sendiri yaitu sebagai saluran kelamin yang berasal dari kantung semen dan saluran untuk membuang urin dari kantung kemih. Oke, saluran pengeluaran yang terdiri dari epididymis, vas deferens, saluran ejakulasi, dan uretra sudah kita bahas. Selanjutnya yaitu saluran aksesoris. Saluran aksesoris agak terbagi menjadi beberapa bagian ya, yaitu yang pertama kita akan bahas adalah vesicula seminalis. Vesicula seminalis adalah kelenjar beku-lekuk yang terletak di belakang vesika urinaria. Jumlahnya sepasang dan merupakan tempat untuk menampung sperma sehingga disebut dengan kantung semen. Vesicula seminalis menghasilkan getah berwarna kekuningan yang kaya akan nutrisi bagi sperma dan sifatnya ini alkali. Fungsinya yaitu untuk menetralkan suasana asam dalam saluran reproduksi wanita. Bagian selanjutnya yaitu kelenjar prostat. Kelenjar prostat melingkari bagian atas uretra dan terletak di bagian bawah kantung kemih. Kelenjar prostat menghasilkan getah yang mengandung kolesterol, garam, dan fosfolipid yang berperan untuk keberlangsungan hidup sperma. Berikut adalah gambar dari kelenjar prostat. Selanjutnya yaitu kelenjar bulboretra atau kelenjar Cooper, merupakan kelenjar yang salurannya langsung menuju uretra. Kelenjar Cooper menghasilkan getah yang bersifat alkali atau basa. Apa sih fungsinya? Fungsinya itu membersihkan uretra dan pelumas bagi penis. Baiklah, sekian dari materi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.